firman Tuhan kepada kita terdapat di dalam kitab Hagai. Semua ini kami percaya bahwa adalah perbuatan besar yang Tuhan telah lakukan. Mau berdoa untuk saudara yang menggambar gedung gereja ini, saudara Yawan. Tuhan berkati dia, Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia, berkati keluarganya, rumah tangganya. Kita jemaat ini membayar gambar ini, jemaat ini tidak mampu membayar dia, tapi dia melakukannya di dalam iman kepada Tuhan. Emas dan perak tidak ada pada kami untuk membayar dia. Yesus Kristus Tuhan, orang Nazaret itu, Engkau yang akan memberkati dan menyertai dia. Apa yang Engkau berikan kepadanya jauh lebih daripada emas dan perak. Kami berdoa untuk hamba-Mu. Kami berdoa untuk para selesai. Kami berdoa mohon berkat dan perlindungan untuk semua jemaat-Mu ini. Anak-anak baik yang sudah mendapat pekerjaan, jabatan, maupun yang masih dalam bangku pendidikan, yang masih ada mencari pekerjaan, dan semua amat berdoa memohon berkat untuk jemaat ini. Bukalah tingkap langit dan berilah kepada mereka berkat-berkat yang Tuhan Engkau karuniakan. Amat berdoa untuk kudus. Terimalah ibadah kami, terimalah persembahan syukur kami, ampunkan segala salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi
Mohon syukur kita menyanyi di dalam orang dirimu, carilah bantuan yang kuatnya teguh, sebab berjalan salah kau mengeluh nyesal. Percayalah dan maaf dan ikutlah. Percayalah dan maaf dan ikutlah. Kau buka pintu hati dan sambut Tuhanmu. Tentu kau diobati dan jiwamu sembuh, disapunya air mata, hiburannya tetap, kasihnya jadi nyata di dalam kasihnya jadi nyata di dalam tunjukkan kerinduan kepadanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Yang pada penetapan gedung gereja baru Jumat Jubileum SPT 153 pada hari ini. Askiwe mo. Menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani kita dengan firman-Nya. Semoga firman yang telah disampaikan menjadi dasar bagi kita secara khusus yang ada di Jemaat Jubileum SPT 153 Marur dan secara umum bagi Bapak Ibu yang kita ibadah di hari ini, karena berkat yang telah kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat itu begitu besar di dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu kalau kebaikan besar itu berkat yang Bapak Ibu dapat itu sudah dia bilang karena Bapak mancing di laut itu ombak besar, tidak mungkin Bapak Ibu dulu kalau inanai boleh, inanai angel, sekarang tidak ada inanai. Sehingga berkat apapun yang kita terima di dalam hidup kita, besar maupun kecil, itu adalah pemberian Tuhan atas apa yang Bapak Ibu kita berikan dengan penuh kerelaan. Makanya tadi firman Tuhan diberikan kita dengan harapan bahwa Bapak Ibu jangan khawatir, berkat yang Bapak Ibu kasih tetap Tuhan akan berikan dia lebih besar lagi di dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita maaf kalau saya bicara terus nanti terkesan saya Bapak ini yang perlu saya teresin di kesempatan ini. Bapak Ibu, kita akan menunggu yang mewakili Bapak Bupati sementara ada di wilayah daerah menuju arah distrik yang utara menuju ke Ausi, sehingga kita akan penyambutan. Setelah penyambutan yang mewakili Bapak Bupati, lalu kita mahal dan berada sebuah kurido
Pamram dulu waktu na nawara sama Pamram dulu ko dilo na firman to. Karena firman wero karena ando ore. Itu hari ini Jemaat Maru tidak ada ke kota. Sebelah penuh itu di hari ini. Yang berikut ini panas tadi saya dari kota saya khawatir. Ya, mama di Maru ini suka bikin es buah. Dan saya khawatir tiba-tiba panas. Saya tahu kita terpanas jadi silakan kelapa-kelapa yang dekat kasih kurang supaya jangan angin tiup lalu jatuh tumbang. Tapi bawa yang bisa berisi untuk kita bikin es batu, es buah, kita makan rame-rame. Biasa itu bisa support ini support senang dong semua nafis buah kemudian apa itulah cara-cara orang kasihani orang. Mobil warna di Mekong sama tuh lewat di foil dong, kalau biar nawa. Tapi biar dong nawa dong oh biar ya bisa tahu ya pun yang biar orang ini. Itu cara orang kasih pati orang harus membayar nah. Itu. Tentu ini percepatan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya selaku penasihat panitia menyampaikan luar biasa jemaat saya ini. Inilah Bapak dan tidak boleh masuk gereja. Karena gereja itu persatuan orang-orang yang tidak baku marah. Bukan yang punya disirat itu. Wah, semua yang ada ambil itu. Yang air mana masih ada emosi. Kalau tahu di bagian pada tempat emosi. Tidak ada Jemaat Maru dari Ranson sampai terakhir yang marah-marah masuk Natal. Kalau ada marah, yuk tinggal di kota dengan dari rumah kos tinggal sampai tanggal 1 baru out ke kampung. Ini yang perlu tutup bagi saya Jemaat Maru ini jemaat yang tidak pernah marah-marah. Karena di sini tidak ada dimarah, hanya digoreng. Tapi memang ada anak mati yang dimarah di sini juga. Tapi jangan dihipnotis, dimarahnya dibawa ke Maru. Untuk itu di hari ini saya selaku yang pandu acara, saya bersyukur karena kehadiran luar biasa. Mudah kita hadir juga Bapak dan Lanal. Ya pun beliau di Japura tapi beliau kirim perwilanya. Mari abang berdiri ini, perwilanya beliau ini. Luar biasa. Saya ini cerita kenapa saya harus ketemu beliau. Saya mau sampaikan bahwa dan Lanal dia adalah anak Tuhan. Semua jemaat yang ada di klasis di Biak ini, beliau itu kasih bantuan tanpa tunggu proposal. Nah beliau sampaikan sama saya, maka saya lagi bangun pastori yang ada di kompleks Lanal ini. Maka percaya ketika dia selesai, saya akan lihat juga jemaat Maru. Hanya saya antar beliau keluar. Beliau bagian dari kita. Nah, beliau ini sudah sumpah di seluruh klasis ini. Data kami di pemerintah, salah satu pejabat TNI yang menyumbang adalah Lanal dia karena itu adalah anak Papua, anak dia yang betul karena pilihan gereja. Untuk itu, inilah yang harus kita bangun komunikasi ini terus ke depan. Dan di hari ini maka harapan saya juga pada Bapak Ibu para undangan, saya bersyukur karena hari ini BPK lengkap. Ketua klasis dan bendahara klasis, bendahara keluarga kurang, bendahara bayar. Negara ikut ketua klasis. Jarang negara itu ketua klasis ke tempat kegiatan, tapi dari Maru udah lalu lengkap jadi rede kurang nasuhan atau postur. Jadi itu. Maaf saya pakai bahasa dia karena sudah hampir kurang lebih 5 tahun lalu saya tinggal di kota jadi agak bahasa dia saya agak kurang sedikit. Jadi nanti agak satu. Itu di hari ini lengkap juga Bapak Ibu Pendeta. Bapak Ibu Pendeta juga ada juga Bapak Ibu Pendeta yang hadir coba berdiri. Ya. Ini Bu Pendeta ada di kalau kami di kota Bang Tribun 2, tapi ini Tribun 4 ataupun Kenda 2 ya. Nah, baik, juga Bapak Ibu Kepala Kampung. Bapak Ibu Kepala Kampung ada silakan berdiri. Bapak Suambesi. Suambesi ya. Ini di Piano. Nah, ini bagian dari persekutuan Pak Beradi. Itu sekali lagi Bapak Ibu tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, di mana-mana saya selalu berkesambutan wakil bupati. Di Biak ini tidak ada kios, semua itu toko. Tapi yang saya lucu, toko tetapi ada masalah, berarti Bapak adalah kios. Itu ini yang sering saya sampaikan mana-mana bahwa dalam sambutan itu toko pemuda, toko adat, toko perempuan, toko masyarakat.
Nanti tidak ada kios. Kalau kios pertama full, kedua papan satu, berarti akan kisio. Kalau berarti menjadi panutan bagi orang lain begitu. Nah, demikian ini yang kita harus bangun untuk Kampung Baru ini. Dengan gubernur baru, bila perlu Pak Bupati kita resmikan, pejabat bupati yang resmikan. No, kayak kita dapat cerita baru bahwa kami tidak singkat oleh bupati, bukan oleh bupati dia perlu. Berarti ada kecepatan pembangunan begitu. Kalau tidak, nah omnis karet mati, opa raung, padahal anak kita juga mau pergi sekolah, perlu biaya mereka. Nah, betul, saya ingin bacain perlu kita harus percepat. Saya bila perlu tahun depan kita peresmian. Nanti lihat ya. Tapi bukan berarti saya sampaikan selama penasihat Bapak Ibu Ketua Panitia percepat tapi tidak berkualitas, hati-hati. Nanti saya juga pegang marker, saya akan kopi ini besteknya kuat tidak pahlawan. Saya ini kan dulu belajar bestek sedikit ya. Orang pas tiap 6 kali 6 beri tembak 10 kali 6. Kalau itu sekretaris saya pergi parit, habis itu dapat taraf juga kan. Jemaat juga, ketua jemaat itu marur 1. Kau pakai istilah pemerintah, marur 2 itu akan ketua jemaat, sekjen itu marur 3. Karena sama dengan kami di Pemda, bupati pihak 1, wakil pihak 2, sekda itu sama dengan sekjen. Bedanya adalah sekjen ini tidak dapat DPH, tapi kami dapat DPH. Ini agak beda-beda tipis ya, jadi sekjen marur ini sama dengan sekda pihak Lumpur. Tapi tidak ada karena tidak ada PPA. APBD jemaat ada tapi jemaat tetap kurang store. Tapi bicara nomor 1. Kemudian kuat. Untuk Bapak Ibu ini terus saya mengajak kita terus hujan panas. Sehingga pakai pelatukan semua yang naik di atas pakai helm. Ini panas. Dari sisi safety, keamanan pakai helm. Ya, perlu kami informasikan bahwa rombongan sudah dekat. Acara penetapan gedung gereja baru jemaat di Bendung SPT 153 baru Kamis 14 Desember 2023 segera kita mulai. Yang terhormat Bupati Biak Bogor yang diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Bogor, yang terhormat dan Lanal Biak yang diwakili oleh Perwira,
yang terhormat Kepala Distrik Biak Utara, Kepala Distrik Kuasa, yang terhormat Kapolsek Kuasa, yang terhormat Bapak Ketua Klasis beserta seluruh hamba Tuhan yang hadir di hari ini, Bapak Ibu para undangan sekalian. Kita akan memasuki acara yang kedua adalah laporan Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia kami persilakan. Yang terhormat Bapak Komandan Angkatan Laut yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Distrik Waksa, yang terhormat Bapak Ketua Klasis Biak Utara, dan yang terhormat juga Bapak Kapolsek Waksa, undangan hadirin dan berbahagia di hari ini. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Pembangunan untuk menyampaikan laporan panitia. Pertama, rencana awal pembangunan gedung gereja ini adalah berstatus sebagai renovasi atau rehabilitasi. Sesuai keputusan Sidang Jemaat ke-9 dan 10, namun ada beberapa hal yang sangat prinsip dan tidak bisa dilewati oleh panitia. Maka dengan alasan tersebut mendorong kami panitia bersama majelis dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk mengubah nama renovasi menjadi pembangunan gedung gereja baru sesuai keputusan Sidang Jemaat ke-17 dari pemerintah kampung Kaliberi 180 juta rupiah, pemerintah kampung baru 100 rupiah, pemerintah kampung Ambori 30 juta rupiah, pemerintah Kabupaten Biak Numfor 10 juta rupiah, Pemda Biak Numfor 10 juta rupiah, pemerintah kampung Baru 5 juta rupiah. Gereja ke Jemaat PP 153 baru lewat pembangunan. Itu hari ini sebesar dana kesehatan sebesar 30 juta. Nah, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Kepala Kampung. Pak Ketua Panitia silakan kembali. Nanti kalau ada lagi, nanti setelah kita makan lalu kita tanya. Baik, Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sambutan kedua dengan penuh hormat dan kasih. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Klasis Biak Utara, kepada Bapak kami persilakan. Shalom, selamat siang teman-teman yang baru pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Pendeta Kedudukan, kita yang saya hormati, Bapak Jemaat, dan juga yang hormati ya dan para bukannya masuk bersedia atau proseskan besar yang akan gereja. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang lebar. Yang pertama, hari ini kita akan melangsungkan penetapan dan dalam proses bangunan gereja baru. Dan saya percaya generasi hari ini di dalam jemaat baru dipercayakan oleh Tuhan. Ini kita tidak bisa begitu karena generasi hari ini dipercayakan oleh Tuhan untuk gedung gereja baru ini dapat diselesaikan. Karena itu umat Tuhan yang ada tetap menjaga persekutuan, karena para panitia boleh ada, tapi Tuhan juga ada. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung dari iman persekutuan umat Tuhan yang ada sesungguhnya dalam pembangunan bait Allah. Saya pikir ini catatan penting yang pertama saya sampaikan, memberikan motivasi kepada
seluruh umat Tuhan bahwa hari ini kamu generasi yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membuat sesuatu bagi Tuhan. Dengan Tuhan berikan kesempatan kita bangun umat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kan kita rencana rehab, tiba-tiba berubah jadi baru ini sepertinya bukan rehab, memang pembangunan gedung gereja baru. Jadi catatan pertama, tidak ada peletakan batu yang berikut, itu tidak ada. Apa yang telah diletakkan dengan 3 nama dari Sekretaris Sinode, itu sudah akan berlaku sampai gereja ini selesai. Kemudian catatan yang kedua, kepada pekerja klasis, kami sampaikan kepada majelis jemaat dan warga jemaat, ketika semua sudah pengatapan dan 3 rencana untuk pembongkaran gedung yang lama, umat Tuhan harus mempersiapkan tempat yang baru untuk melangsungkan ibadah dan melaksanakan sakramen sakral. Ini sangat penting. Jadi kalau ada rencana ke depan untuk nanti pembongkaran itu ada ditunggu ibadahnya. Jadi kita tidak sembarang bongkar-bongkar, tentu tidak. Karena hari ini sejarah, karena sesungguhnya biasa kita pikir bahwa nanti gereja baru berarti lama bongkar dulu baru nanti baru naik. Tapi hari ini baru dia beda, dia berbeda. Dia masih yang pakai tetap gedung yang lama dan yang baru sedang menunggu. Jadi nanti pada saat proses selanjutnya mungkin akan ada komunikasi dengan klasis sehingga kita bisa melaksanakan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan kelanjutan keberlangsungan proses pembangunan gedung gereja yang baru. Catatan penting tadi saya sampaikan bahwa nanti tolong mempersiapkan salah satu gedung jika gedung yang lama dibongkar, karena gedung itu akan dipakai untuk ibadah dan melaksanakan sakramen dalam pelayanan gereja. Saya pikir ini 2 catatan di kesempatan dalam janji pembentukan dan juga memberikan pencerahan dan pemahaman kepada seluruh umat Tuhan supaya jangan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Tapi langsung saya sampaikan bahwa yang pertama peletakan batu pertama itu sudah, dan kemarin diletakkan oleh Sekretaris Sinode itu sudah. Dan saudara-saudara tinggal melangsungkan pekerjaan pelayanan ini dan hal-hal yang lain seperti tadi saya sampaikan nanti akan dikomunikasi dengan para pekerja. Sekali lagi, umat Tuhan yang ada dalam jemaat Gereja Marur, kamu hari ini dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun baik Allah seperti ini. Ini sesuatu yang benar. Kamu dipercayakan, kita ingat sejarah bahwa Daud itu sudah menyiapkan segala hal, uang, semua lengkap, tapi Tuhan tidak percaya dia. Tuhan percaya generasinya Salomo. Tuhan percayakan dia untuk membangun bait Allah. Ini Bapak Ibu Saudara yang ada, kamu dipercayakan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah percaya, dia tidak percaya, begitu saja tidak bertanggung jawab begitu saja. Dia sudah siapkan anggaran. Tinggal hati saudara-saudara, persekutuan saudara-saudara Tuhan terus menopang proses pekerjaan ini dengan doa dan semangat dan sukacita. Pasti pekerjaan akan selesai sesuai dengan maksud dan rencana dan kasih Tuhan sendiri. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan atas perhatian kita semua saya sampaikan terima kasih. Asyik. Penetapan gedung gereja yang akan kita lakukan sebagai informasi bahwa mekanismenya adalah Pak Bupati dan rombongan akan naik di tangga yang telah disiapkan. Jadi yang naik di tangganya muat sekitar 50 orang, tapi karena Bapak yang hadir hanya 5 orang, Bapak naik di atas, nolnya hilang. Bapak Ibu warga jemaat dan suling bambu nanti akan mengantar. Kita ada di bawah posisi menghadap ke arah matahari terbenam menyaksikan proses ini. Setelah kita balik, Bapak Ibu kembali duduk seperti yang duduk saat ini. Lalu kita akan lanjut setelah Bapak Bupati dan rombongan turun akan buka parapet bertanda bahwa sudah makan siang. Kemudian secara dinas kesehatan salah karena jam 12 Bapak Marur kita masuk salah dia sedikit. Untuk itu dengan penuh hormat kami mengundang Bapak Bupati Kabupaten Biak Lumpur yang diwakili oleh Kepala Dinas untuk mengambil tempat, Bapak Ketua Jemaat mendampingi untuk proses yang telah dilakukan, dan seluruh Bapak Ibu warga PNJ bersama dengan rombongan Bapak Ibu PNJ. Bapak Ketua Jemaat, Bapak Ibu para pendeta, dan Bapak Ketua Klasis. Silakan.
Bupati Bapak dan konsumsi yang telah disiapkan semua yang telah satu untuk di